Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 43. Di kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan fenomena gema. Yuk disimak. Pernahkah kalian berteriak di atas pegunungan atau berteriak di dalam gua? Kamu pasti mendengar suara yang mengerikan seakan ada yang menirumu. Hantu? Tentu bukan. Ini adalah gema. Gema adalah pengulangan bunyi yang disebabkan oleh pantulan bunyi dari permukaan yang jauh seperti bangunan, tebing, gunung. Gema disebabkan adanya pantulan suara. Suara yang dipantulkan memiliki nilai dan sudut pantul sama dengan suara aslinya. Gema dapat dimanfaatkan untuk menentukan jarak antara sumber bunyi dengan pemantul. Pemantul dapat berupa tebing atau dasar laut, sehingga gema dapat ditentukan untuk menentukan jarak sumber bunyi ke bukit atau menentukan kedalaman laut. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki tiga hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, ada infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua, ada audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, ada ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Medium rambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Gelombang bunyi memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Refleksi terjadi ketika gelombang menabrak suatu medium tertentu sehingga terjadi pemantulan pada gelombang tersebut. Hukum yang berlaku pada pemantulan gelombang adalah sudut datang gelombang akan sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, refraksi atau pembiasan. Refraksi merupakan keadaan di mana terjadinya pembelokan pada suatu gelombang yang melewati bidang tertentu, sehingga gelombangnya menjadi lebih rapat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan panjang gelombang, namun frekuensinya tetap sama dengan frekuensi sumber getarnya. Seperti hukum yang berlaku pada pembiasan gelombang, yaitu sin I per sin R sama dengan konstan. Artinya, perbandingan sudut sinus datang dan sudut sinus bias merupakan bilangan yang tetap. Yang ketiga, interferensi gelombang. Interferensi merupakan gabungan dari dua gelombang yang koheren. Koheren maksudnya kedua gelombang tersebut memiliki selisih fase yang konstan serta amplitudo dan frekuensi yang sama. Terdapat dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi konstruktif atau saling menguatkan dan interferensi destruktif atau saling melemahkan. 4. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Dapat dilihat pada gambar. Saat ambulans mendekat, maka pendengar mendengar sirene dengan frekuensi tinggi. Dan ketika ambulans menjauh, maka pendengar mendengar sirene dengan frekuensi yang makin rendah. 5. Pelayangan gelombang.
Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan dengan gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Jika seseorang berdiri pada jarak D dalam satuan meter dari tebing atau permukaan keras, dan seorang tersebut berteriak sehingga gema dan teriakan itu terdengar kembali T sekon, kemudian kelajuan bunyi di udara pada suhu itu adalah V, sehingga jarak antara orang dengan tebing atau permukaan keras tersebut dapat dirumuskan sebagai D sama dengan setengah V dikali T. Dengan D adalah jarak sumber suara ke objek tersebut, dan V adalah kelajuan atau cepat lambat udara, dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk perambatan tersebut. Untuk mengetahui peristiwa dari fenomena gema, kita dapat membayangkan berada pada suatu ruangan tertutup, seperti di auditorium. Di sana terjadi peristiwa gema yang berbeda. Di auditorium, sumber bunyi akan dipantulkan ke segala arah dalam bidang permukaan datar. Bunyi gema yang dipantulkan akan tumpang tindih dengan suara asli di saat yang bersamaan, sehingga suara yang terdengar lebih besar daripada suara aslinya. Peristiwa ini disebut dengan reverberasi. Nah, jadi gitu teman-teman. Suara gema itu bukan dari hantu ya, tapi dari pantulan suara kalian sendiri. Karena kalian sekarang sudah tahu, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih.